Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel again. Balik lagi bersama aku Roni Hartono Putra di channel Roni Hartono Putra, channel yang membahas tentang survei online, tutorial menjawab survei, komunikasi gagal survei, atau review aplikasi yang terbukti membayar atau belum terbukti membayar ya. Oke, kali ini aku akan membahas tentang aplikasi yang kalian sudah tahu semua, yaitu TikTok ya teman-teman. Di sini tuh ada event undang teman, itu satu teman itu 130.000, tapi ada syarat dan ketentuan masing-masing. Di sini aku jelasin kenapa TikTok mau melakukan hal ini ya teman-teman. Yang pertama, mereka ingin mengundang user lebih banyak lagi. Kita tahu bahwa kita cari dulu datanya di pengguna sosial media ya. Pengguna sosial media ini menurut maaf suara saya kayak serak ya, menurut suara.com ya, pengguna YouTube itu 139 juta orang di Indonesia atau 50% dari total penduduk ya. Terus pengguna Facebook 129, Instagram 199, TikTok 92. Kenapa TikTok melakukan event ini? Karena mereka ingin mengundang user lebih banyak lagi. Ya, kita tahu bahwa TikTok menjadi ya paling banyak diperbincangkan ya akhir-akhir ini, karena kita tahu bahwa TikTok ini sudah semakin viral dan mudah banget orang mencapai viral di TikTok. Tapi yang harus kalian tahu bahwa orang menggunakan TikTok dengan alasan ingin dibayar itu mungkin dikit ya, terus menggunakan TikTok karena memang trennya seperti itu. Di samping itu mereka berharap bahwa TikTok akan membawa perubahan. Oke, kita akan lihat dulu ya. Sebenarnya aku agak malas sih bahas TikTok ya, karena beberapa video di TikTok itu kebanyakan tuh nggak ngasih benefit ya, seperti AdSense nggak ada pembagian. Berbeda dengan YouTube, itu ada pembagian. Terus di samping itu TikTok dituntut untuk membuat video seringan mungkin, seminimal mungkin untuk mencapai banyak view. Terus di samping itu TikTok juga tidak memiliki konten yang bisa dilaporkan ketika Anda membuat konten yang di luar, misalnya konten-konten sensitif di TikTok is no problem ya. Jadi ya perlu diawasi ya teman-teman. Di channel Roni Hartono Putra itu pasti akan yang namanya melihat review. Di sini 4,5 dari 13 juta review, bagus sih. Di sini ada acara idola ya, nggak ada aplikasi. Istilahnya ketika kita menggunakan TikTok, kita disuruh untuk menggunakan lebih sering lagi, karena sedikit lama-lama jadi bukit ya. Ketika Anda melihat video 30 detik di TikTok, itu akan survei bahkan lebih dari 8 jam penggunaan TikTok. Dan kita lihat syarat dan ketentuan ketika kita mengundang teman. Jadi kalian bisa klik link di bawah, tapi kalian juga nggak klik juga nggak apa-apa. Ini saya hanya mereview saja event ini, bersama kayak snack video sih ya. Kita lihat harus menggunakan 7 hari akan mendapat 130.000. Di hari pertama undang itu dapat 1.100 ya, 11.000 poin, 10 poin sampai dengan 1 rupiah ya, berarti 10.000 poin itu sampai dengan 1.000. Lumayan kecil ya ketika mengundang teman aplikasi yang udah hits ya. Jadi TikTok ini masih 92 juta, ingin mengundang 130 juta, jadi tinggal berapa, 40 juta ya, 40 juta pengguna sosial media di Indonesia, pengguna kayak YouTube ingin dialihkan ke TikTok semua. Jadi semuanya ingin TikTok ambil. Pendaftar baru di sini harus memakai selama 7 hari untuk mendapat 130.000. So ini juga sangat sulit ya teman-teman, mengingat nggak semua orang akan menggunakan TikTok selama 7 hari berturut-turut. Kalau kalian yang memasang wifi hybrid yang sebulan 100.000 itu mungkin bisa, tapi ya nggak semua orang mau download TikTok dari link yang kalian kirim. Sini juga ada syarat dan ketentuan, di mana itu harus merujuk teman itu berusia 18 tahun, WNI, pengguna baru.
Di situ ada, asal kalian tahu ya, yang menjadi FYP di TikTok ini tidak mendapatkan AdSense ya teman-teman. Di sini meskipun banyak yang like, banyak video yang, jadi konten-konten kreator di TikTok ini kebanyakan tidak mendapatkan AdSense. Mereka dapat uang dari komentar, dari live, mereka dikasih gift, terus dari paid promote atau dari endorse dan lain-lain, tapi bukan AdSense ya. Jadi di TikTok tidak menyediakan pembagian hasil sama seperti di Instagram ya teman-teman. Sebenarnya review-review TikTok ini udah banyak yang bahas ya, tapi kebanyakan mereka bilang bahwa TikTok ini bagus, TikTok ini keren. Jadi orang alasan download TikTok ini hanya untuk mencari uang atau yang lain-lainnya, itu mungkin realistis ya. Di sini ada video di sini 5,5 love, ini juga belum tentu ini mendapatkan AdSense, karena mereka itu akan istilahnya mempromosikan YouTube-nya di TikTok, karena terbukti di sini misalnya kalian bermedia sosial di TikTok, kalian merasa hanya sebentar tapi sudah memakan waktu banyak banget. Ini adalah teknik marketing ya. Untuk menjadi, di sini saya juga sudah membuat beberapa video ya. Mungkin view-nya itu melebihi dari YouTube ya teman-teman. View-nya melebihi dari YouTube, tapi yang harus kalian garis bawahi adalah di sini tidak membayar. Tapi di YouTube saya juga belum membayar karena saya belum memenuhi persyaratan untuk YPP. Tapi menurut saya YouTube itu bagus ya. Kita bisa sepuasnya mereview aplikasi, bisa ya, kalian tahu seorang reviewer itu membutuhkan waktu yang lama untuk mereview aplikasi agar para pendengar atau usernya tidak salah memilih ya. Kalau pengalaman saya tuh pernah ngambil dari TikTok itu 10.000, dan itu pun harus nonton video TikTok selama 1 bulan penuh ya teman-teman. Cukup besar sih waktu dulu, saya belum tahu sih ya. Di sini profil saya pengikutnya 9, mengikuti 8, 25 suka. Di YouTube Roni Hartono Putra, konten berisi tentang survei berbayar ya. Kalian harus tahu bahwa ketika saya membuat short ini membutuhkan waktu yang lama, konsep yang lama, berbeda dengan konten review ini yang sebentar saja sudah selesai ya. Terus di sini juga sebagai media untuk promosi, view-nya 107 sama 63, berbeda dengan YouTube saya ya teman-teman. Di sini channel Anda 128 subscriber, saya belum memenuhi. Di sini saya akan lihat playlistnya, short berapa view. Kalau di sini lutap tadi 100, ini 74 view ya, 74 view. Terus di sini ada 43 kali tonton, lebih sedikit. Saya rasa karena TikTok memiliki fitur otomatis look ya, otomatis look, berbeda dengan YouTube ada previewnya, ada yang enggak otomatis look, karena itu berbeda itu menjadi ciri khas tersendiri mereka. Terus di perbedaan YouTube dan TikTok itu di awal ya, di awal itu pasti kalau kalian di YouTube itu harus login dulu buat akun Google dulu. Berbeda dengan TikTok, mereka tidak memerlukan akun untuk bisa survive di media sosial mereka. Terus di situ ketika Anda di YouTube, Anda home, Anda berdiam diri saja, itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi berbeda dengan di TikTok ya teman-teman. Ketika Anda beranda, akan video otomatis terputar dan berputar terus membuat orang tertarik dengan algoritma TikTok ya. Jadi perbedaan saya ketika berkarya di TikTok dan berkarya di YouTube itu jelas berbeda. Di TikTok itu mungkin tidak bisa menyampaikan secara luas apa yang saya ingin sampaikan kepada audiens. Terus di TikTok juga tidak menyediakan fitur AdSense atau bagi hasil. Jadi ya sulit banget ya untuk mendapatkannya. Nggak ada harapan sih untuk konten-konten kreator pemula seperti saya. Tapi ya nggak tahu lagi
kebanyakan di TikTok itu mereka tidak memiliki pakem atau hak cipta. Jadi hak cipta, lalu kedua adalah mereka tidak bisa membatasi komunitas. Jadi kayak ada video-video yang ya tidak selayaknya untuk dipertontonkan, tapi mereka tetap mempertontonkan. Lalu ada beberapa orang tidak membuat karya, mereka hanya fokus pada suatu hal yang menurut saya tentang dunia atau lebih ke privasi mereka kekurangan konten, lalu membuat video yang ya istilahnya enggak ya. Kalau misalnya ini bagus sih, Mas Ibam ini bagus karena dia membuat suatu fenomena dijadikan ke short agar semua orang tahu, menjadi sebuah informasi. Ini adalah termasuk konten kreator di TikTok yang bagus ya, nggak semuanya di TikTok itu jelek, jadi nggak semuanya bagus juga. Ada yang ya istilahnya hanya memenuhi beranda TikTok, yang penting asal upload tanpa mementingkan kualitas. Udah banyak sih sebenarnya orang yang seperti itu. OTW setelah pabrik ya, kebanyakan gitu. Nih 1,7 love, kebanyakan di TikTok itu halu ya, gak sesuai dengan kenyataan ya, in real life. Ini juga ada undang teman, ini coba circle A, tugas apapun ya, karena saya tuh pingin tugas apapun saya taruh ke WA biar saya ingat ya, nggak apa-apa. Tapi kenapa user TikTok itu semakin banyak? Karena di sini otak kita tuh tidak akan memperhatikan hal-hal yang membosankan. Di TikTok adalah orang itu berlomba-lomba untuk menyajikan hal yang menurut mereka itu menarik dan disajikan satu logaritma. Kalau di YouTube itu berbeda ya teman-teman. Di TikTok itu orang lebih suka kepuasan instan. Seperti ini, kepuasan instan memenuhi istilah imajinasi para wibu atau para pencinta anime. Mereka merepresentasikan imajinasi dengan seperti ini. Ya, kita tahu bahwa ini adalah sesuatu hal yang disetting ya. Kita tahu dan kita suka sesuatu hal yang instan seperti ini. 30 detik, tidak memakan waktu banyak, tapi mereka menghabiskan waktu di TikTok lebih banyak lagi. Berbeda dengan di YouTube, apa yang kita mau kita bisa cari. Di TikTok adalah kita sudah diarahkan dari awal untuk membentuk suatu algoritma. Semenjak di TikTok ini viral sudah mencapai 92 juta view, di YouTube itu juga ada yang namanya YouTube Short ya teman-teman. Sini YouTube Short. Kalau di YouTube Short kan nggak dapat AdSense ya, cuma beberapa penghargaan yang video mereka terbaik itu akan mendapatkan ya banyak AdSense, bukan banyak AdSense ya, mendapatkan pendapatannya. Di samping itu mereka juga bisa mempromosikan channelnya. Tadi sih dari aku konten review dari aplikasi TikTok ya. Sebenarnya aku malas ya mereview aplikasi yang istilahnya invite teman, harus sesuatu aplikasi yang invite teman seperti TikTok dan Snack dan lain sebagainya. Nanti akan ada aplikasi yang aku review tentang invite teman ya. Ya mungkin karena konten-konten review survei itu sekarang itu di Indonesia udah dibatasi ya teman-teman. Aku kemarin itu kayak Blueberry itu udah dibatasi di Indonesia, lalu surveimu.co itu juga dibatasi. Sebenarnya aku mau review, terus ada Miliu itu punya aku diblokir karena sudah lama aku nggak user ya. Ya semoga saja aku bisa yang lainnya bisa review konten survei lagi atau tutorial mengerjakan survei, karena ya kalian tahu sendiri ya, aku habis sakit ya teman-teman beberapa
hari ini habis sakit karena kurang tidur, kurang istirahat, jadi ya kesehatan terganggu. Jadi ya sudah, saya akhiri. Thanks for watching for everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.